Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki ya. Hidup yang berkah, barokah ya. Kemaripah lo Cinawi. Amin. Ya, saat ini saya ada di pabrik ya teman-teman. Jam istirahat. Ya begini ya, suasananya pepohonan ya di depan pabrik. Pohonnya rindang ya, suasananya tenang. Ya alhamdulillah teman-teman ya, kita semua masih diberikan kesempatan hidup teman-teman ya. Kita semua diberikan anugerah hidup ya teman-teman, anugerah yang tiada terkira ya, bisa hidup di sini ya saat ini sekarang, nikmatnya segarnya udara ya siang ini teman-teman. Udaranya sejuk sekali ya, alhamdulillah. Menikmati dinginnya bumi ya, tanah ya, Ibu Pertiwi. Menikmati indahnya pepohonan teman-teman. Ya, sebelum lanjut kita berbicara tentang rasa syukur, mari kita semua ya menghirup udara yang dalam, pelan-pelan ya, perlahan memasuki Ka'bah kita semua teman-teman ya. Ka'bah kita kan ada di dalam diri teman-teman ya. Untuk yang muslim, kalau untuk yang non muslim misalkan Kristen ya, memasuki Kingdom of God ya, jadi kerajaan Tuhan ya, yang ada di dalam diri. Seperti kata orang Vietnam ya, Thich Nhat Hanh, saat menghirup udara yang dalam ya, sambil kita hayati ya, seperti yang kita nyanyikan bersama kemarin ya. Jadi I have arrived, I am home, in the here and in the now. I have arrived, I am home, in the here and in the now. I am solid, I am free, I am solid, I am free. In the ultimate I dwell, in the ultimate I dwell. Aku telah sampai, aku pulang di sini dan sekarang. Aku telah sampai, aku pulang di sini dan sekarang. Aku cukup, aku bebas,
bebas. Aku cukup, aku bebas di tempat berasal, aku tinggal di tempat berasal, aku tinggal. Ya, itu dia ya, secuplik ya puisi dari Thich Nhat Hanh. Ya, meskipun Thich Nhat Hanh orang Buddha ya, aliran Zen, tapi semua agama pada dasarnya adalah sama teman-teman ya, sebagai sarana untuk mengantarkan kita ya, memberikan kita petunjuk kembali ya kepada yang hakiki ya, ya Sang Maha Kuasa itu ya teman-teman. Kembali ke dalam diri kita yang hakiki, yang sebenar-benarnya ya, yaitu ya yang Maha Kuasa teman-teman ya. Di dalam Quran kan juga dikatakan bahwa Tuhan itu sangat dekat ya dengan hambanya, melebihi dekatnya urat nadi ya teman-teman ya. Ya, kita sama-sama ya masuk ke dalam diri ya, memasuki Ka'bah kita ya teman-teman ya, agar kita merasakan ketenangan ya teman-teman ya, di momen saat ini ya, sekarang di sini teman-teman. Karena begitu kita merasakan ketenangan, di saat itu juga ya seketika kita merasakan bahagia, merasakan surga teman-teman. Ya, surga itu ya adanya di momen sekarang, saat ini di sini teman-teman ya, di dalam diri kita semua. Jadi bukan di masa lalu ataupun di masa depan ya. Karena di masa lalu yang ada hanyalah kekhawatiran, hanyalah penyesalan ya, kesedihan ya, hal-hal yang sudah lalu, padahal sudah lewat teman-teman ya. Kita ada sekarang ya, hanya di momen saat ini ya, yang benar-benar realita ini ya, saat ini di sini. Kalau kita ada di masa depan, yang ada hanyalah kekhawatiran teman-teman ya, rasa takut. Ketika kita ada di masa lalu dan di masa depan ya, kita nggak akan bisa merasakan surga teman-teman ya. Ya itu ya, pikiran teman-teman ya. Pikiran itu anugerah teman-teman ya. Pikiran itu anugerah ya, yang diberikan oleh Tuhan ya, untuk kita pakai sebagai perangkat untuk berkiprah di dunia ini ya, di bumi ini. Tapi seringkali kita mengidentifikasikan diri ya, menganggap diri kita adalah pikiran itu sendiri teman-teman. Padahal saat kita diberi ya, berarti kan ini bukan diri kita yang sebenarnya ya, ini hanyalah perangkat ya. Kan Tuhan juga berkata bahwa Beliau memberikan kita akal dan pikiran pada manusia ya, makanya manusia adalah makhluk yang sempurna ya, sempurna diantara makhluk-makhluk Tuhan lainnya gitu, yang paling sempurna. Tapi bukan berarti kita sempurna teman-teman ya. Kesempurnaan yang hakiki hanyalah milik Tuhan semata teman-teman. Cuman kita lebih sempurna dari makhluk Tuhan yang lainnya. Nah itu hati-hati ya teman-teman dengan pikiran kita sendiri yang selalu membawa diri kita ke masa lalu dan masa depan, sehingga kita tidak bisa menikmati ya momen saat ini sekarang. Surganya ya adanya cuma di momen saat ini teman-teman sekarang ya. Jadi selalu sadari ya teman-teman ya. Kalau kata orang Jawa ya, mbah-mbah kita dulu ya, eling lan waspodo selalu teman-teman. Kalau kata guru saya ya teman-teman ya, jadi selalu mengamati ya
proses pengamatan tiada henti teman-teman. Karena begitu kita lengah ya dari mengamati, dari menyadari ya, menyadari pikiran, menyadari perasaan, menyadari tubuh kita ya, begitu kita lengah ya, sedetik aja ya, itu langsung yang mengambil alih pikiran teman-teman ya. Jadi kita yang disetir pikiran ya, bukan kita yang menyetir pikiran kita sendiri teman-teman. Akhirnya yang ada apa? Nah, akhirnya yang ada adalah sumpek teman-teman ya. Kalau kita yang disetir sama pikiran kan akhirnya kita sumpek ya. Ibarat kalau kata Mas Ori bilang itu, pikiran itu ibarat mobil ya, kita yang mengendarai teman-teman ya. Kan kita yang punya kan. Ini pikiran saya, berarti kan kita bukan pikiran ya. Ini pikiran milik saya yang diberikan oleh Tuhan kan gitu teman-teman. Yang dipinjami ya. Jadi kita tuh dipinjami pikiran ya. Jadi semua kan yang ada di dalam kita ini kan semua milik Tuhan kan teman-teman. Jadi kita hanya dipinjami pikiran, tapi kita seringkali menganggap pikiran ini adalah diri kita ya teman-teman. Itu ya bahayanya. Makanya kata Mas Ori itu, pikiran ibarat mobil teman-teman, kita yang mengendarai, karena kita tuannya kan. Kita dipinjemin mobil ini untuk kita kendarai ya, kita setir ya, bukan malah kita yang suruh dorong mobil gitu ya teman-teman ya. Seringkali kan mobil ini yang jadi tuan kita ya. Akhirnya bukannya kita yang mengendarai mobil, malah kita dikendarai mobil teman-teman. Jadi kita suruh dorong mobil gitu terus ya. Makanya kita capek teman-teman, capek, sumpek ya, karena kita selalu dorong mobil ya teman-teman ya, bukan mengendarai mobil ya. Kalau kita menyadari pikiran, mengamati pikiran, itu yang ada kita yang mengendarai mobil ya. Jadi kan nggak capek ya, jalannya enak ya, cepat, santai ya. Itu yang namanya saat kita menggunakan pikiran, yang ada adalah berkah ya. Tapi ketika kita yang digunakan oleh pikiran, yang ada ya musibah ya teman-teman ya. Kita harus dorong mobil terus ya, dorong mobil mogok ya. Suruh dorong mobil kita, malah kita yang dikendarai mobil ya, bukan kita yang mengendarai mobil. Kurang lebih analoginya seperti itu teman-teman ya, dari Mas Ori. Kalau dari guru saya, jadi guru saya itu nggak mau dibilang guru teman-teman ya, cuma saya anggap sebagai guru ya. Cuman ya dia pengennya dipanggilnya abah ya, jadi lebih ke teman gitu ya, abah ya, bapak ya. Ya guru ya hanya bisa memberikan petunjuk ya, abah ini ya. Selebihnya ya kita yang berjalan sendiri teman-teman ya, ke dalam diri. Mau sehebat apapun guru kita, kalau kita tidak berjalan sendiri ya, kita tidak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan itu teman-teman ya, ketenangan itu ya, yang ada di dalam diri kita ya. Karena kalau kata Osho itu teman-teman ya, untuk bisa menuju ya ke kesunyian yang absolut itu ya, ketenangan itu ya, ya jalannya hanya dengan kesendirian yang absolut teman-teman ya. Jadi kita benar-benar sendiri gitu. Ibarat kalau di dalam Islam kan tidak ada ya yang bisa mengubah keadaan suatu kaum ya selain kaum itu sendiri ya. Jadi kalau kita nggak berubah teman-teman ya, nggak mau mulai berjalan sendiri ya, tidak ada yang bisa menolong kita teman-teman ya. Bahkan mungkin guru-guru kita yang hebat ya, wali-wali, sufi-sufi atau nabi bahkan sekalipun ya, tidak akan bisa menolong kita ya. Meskipun di dalam Islam ada ya, kita meyakini ada syafaat dari Nabi Muhammad SAW ya, tapi ya kita nggak bisa mengandalkan sepenuhnya ya syafaat Nabi ya, harus kita mengubah apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk mengenai ibadah ya teman-teman ya, ibadah di Jepang khususnya untuk yang muslim ya,
Kebetulan pas ujian kemarin ya JLPT di Universitas Tokyo, teknologi, jurusan teknologi yang di Funabashi Dai itu ya teman-teman. Qadarullah ya, takdirullah saya ketemu sama teman saya yang di Indonesia teman-teman ya, cewek, dia orang Bekasi. Jadi pas saya sedang mencari nomor ujian itu ya di bangku, dia manggil saya ya, "Bang, barat bangku mah," gitu ya. "Wah, di sini kamu?" Nah, iya. Soalnya kan dulu dia tuh ada lewat yayasan teman-teman ya. Jadi dia kerjanya kaigo ya, perawat lansia. Awalnya tuh tinggalnya di daerah mana ya? Di Kyoto apa ya teman-teman? Kalau nggak salah ya. Cuman dia betahnya 1,5 tahun ya, udah mah bayar 25 juta teman-teman ya. Katanya gajinya kecil, terus apa ya? Jauh dari mana-mana teman-teman ya. Soalnya kan itu kampung ya, jauh dari mana-mana, nggak praktis ya teman-teman. Terus shiftnya itu apa ya? Kadang tuh sudah shift malam mau pulang tuh nggak bisa teman-teman ya. Jadi harus nunggu sampai pagi ya. Padahal sudah jamnya pulang ya. Seperti itu banyak ya kekurangannya. Terus suruh masak juga teman-teman. Udah mah ngurusin lansia suruh masak juga. Harusnya kan kalau lansia, perawat lansia kan ngurusin lansia aja ya. Ceritanya gitu, dia cerita sama saya setelah ujian itu, cerita-cerita. Akhirnya dia resign dan sekarang dapat baru 2 bulan ya, dapat di Funabashi teman-teman ya. Tinggalnya di Funabashi, dekat sama area saya. Funabashi di daerah situlah. Itu enak, dia katanya katanya di situ enak ya, kerjanya enak, nggak disuruh masak ya. Benri kan, daerah Chiba ini kan Benri teman-teman, praktis ya, mau kemana-mana deket, kereta juga banyak ya. Nah itu ceritanya, saya tanya kan, dia jilbaban ya, muslim ya, tak tanya, "Lah kamu kalau sholat gimana? Kan kadang kerjaan kan di perusahaan Jepang kan nggak boleh." Bukannya nggak boleh ya, maksudnya jangan sampai mengganggu pekerjaan. Ya itu mas, kalau misalkan pas istirahat katanya dirapel, jadi sholat zuhur sama sholat asar dirapel. Nanti kalau pulang dirapel sholat maghrib sama sholat isya, jadi pas waktu isya nanti sholat maghrib sama sholat isya gitu teman-teman. Jadi ya bukan halangan teman-teman ya kan kita menyadari ya bahwa negara Jepang kan mayoritas bukan non muslim ya. Kita tinggal di mana langit dijunjung ya, di mana bumi dipijak ya, di situ langit dijunjung ya. Tinggal pinter-pinter kita nyari waktu untuk sholat. Misalkan pas istirahat kita nggak sempet ya, kita rapel pas misalkan subuhnya nih, subuh kan pasti lenggang ya, slow ya. Pas misalkan di hari kerja subuhnya sampean sholat subuh sama zuhur sama asar dirapel misal ya. Kalau pas istirahat nggak bisa, terus kan pulangnya misalkan malam nih, lembur terus kan, misalkan nih situasi kerjanya sampean kita, situasi kerja kita yang di Jepang misalkan lembur terus, balik malam ya, malamnya nanti sholat maghrib sama sholat isya gitu teman-teman. Jadi bukan halangan teman-teman ya, minimal kita sholat ya daripada nggak sholat teman-teman kan gitu ya. Terus pinter-pinter juga nyari lokasi, kayak saya gini kan lokasinya kan di depan pepohonan teman-teman ya, jadi nggak kelihatan, jadi enak, suasananya juga tenang, sepi ya. Jadi pas istirahat ini tak rapel ya, sholat zuhur sama sholat asar. Nanti misalkan lembur kan balik jam 7, jam 8 malam ya, nanti sholat maghrib sama sholat isya itu pas malamnya. Soalnya maghrib di sini 4:30 udah maghrib teman-teman ya. Ya nggak mungkin ya kita maksain ya, kan masih kerja, jadi jangan sampai mengganggu pekerjaan. Ya pintar-pintar kita teman-teman ya, kan agama Islam ya agama yang dimudahkan ya, nggak keras ya. Selama kita ada itikat baik untuk sholat ya nggak apa-apa. Yang penting kita sholat teman-teman. Soalnya kan
Sholat kan untuk menundukkan ego kita, teman-teman ya. Kita kan seringkali harga dirinya tinggi ya, egonya tinggi ya. Nah, sholat itu untuk menundukkan ego kita ya. Pas sujudkan ego kita ke bawah, teman-teman ya. Kita merendahkan ego kita serendah-rendahnya ya, menempel bumi ya. Seperti itu ya. Jadi untuk mengikis keakuan kita, teman-teman ya, keegoan kita ya. Ego kan segala sesuatu yang ada hubungannya sama aku ya. Ibarat duitku, omahku, ya awakku, kepinteranku, jadi serba aku semua ya. Agamaku kok, iki omahku kok, aku kok. Nah, itu kan jadi yang serba aku itu biar lama-lama tuh terkikis, teman-teman ya, hilang. Jadi kita tuh nggak menjadi manusia, insan-insan yang egois, teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan halangan ya. Ya alhamdulillah ya teman-teman. Jadi hari ini kita diberikan kehidupan ya, diberikan hidup yang damai, yang tentram ya teman-teman. Lalu kita syukuri apa yang ada ya hari ini, di momen sekarang, saat ini. Selalu sadari pikiran, teman-teman ya. Jangan selalu kita terbang ke masa lalu, ke masa depan ya, nanti kita capek, teman-teman ya, sumpek. Ibarat kita tuh selalu mendorong mobil ya teman-teman. Bukannya kita yang naikin mobil, ngendarin mobil, malah dorong mobil terus ya. Selalu syukuri apa yang kita punyai saat ini, teman-teman ya. Kan kita semua kan pinjaman semua ya. Barang-barang yang ada, yang kita pakai saat ini, kayak sepatu, kaos kaki, baju, jaket, ini kan pinjaman semua. Tubuh juga pinjaman ya. Kita syukuri, kita jaga baik-baik, teman-teman ya. Sudah itu aja, teman-teman ya, sekilas tentang hari ini. Dan oh ya, kayak saya kan ada kedatangan orang Indonesia baru ya, yang generasi ketiga ya. Saya kan generasi pertama ya. Saya sama teman-teman kan generasi pertama, ini udah generasi ketiga. Itu ada cewek ya, orang Sunda, itu umuran 31 teman-teman. Itu anaknya udah 3 teman-teman. Masih bisa kerja di sini. Makanya teman-teman kalau mau bekerja di Jepang ya, belajar yang tekun, teman-teman ya, yang giat, di prepare ya, direncanakan gitu. Jadi diwujudkan. Kalau teman-teman ada cita-cita mau bekerja di sini, monggo. Di sini tidak dipungut biaya ya teman-teman ya, speser pun gratis. Kalau sampean ngurus sendiri ya sekitar 3 jutaan ya, dari biaya tes SSW, CFT, paspor, visa, uji medikal, sampai terbang itu ya. Kan tiket pesawat dibiayain di sini, teman-teman. Butuh 170 orang. Monggo teman-teman yang mau, langsung aja apply ya. Bisa ke Facebooknya Mbak Sari Maulidia, atau Facebooknya siapa ya, lupa saya, Kinosita Makoto, teman-teman ya. Nah itu dia agen TSK di sini ya, TSK We Love namanya. Monggo teman-teman kalau mau merubah keadaan ya, ingin membantu keluarga, kayak teman saya ini, kohai saya ya, yang cewek ini umur 31 tahun, yang anaknya 3. Ya saya nggak nanya ya dia masih ada suami atau enggak ya, saya nggak nanya ya, itu kan ranah privasi. Cuman dari situ kan kelihatan bahwa kalau kita ingin merubah keadaan ya harus diri kita sendiri yang berubah, teman-teman ya. Jadi kan teman saya ini yang cewek kan ingin supaya kehidupan anak-anaknya, ketiga anaknya lebih baik ya, dia akhirnya merubah diri ya, belajar bahasa Jepang dan bekerja di sini, teman-teman ya. Nanti uangnya bisa dikirim ke anak-anaknya, seperti itu. Ya udah teman-teman ya, kita cukupkan sekian siang ini. Alhamdulillah, semoga apa yang kita diskusikan hari ini, apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat. Semoga teman-teman keluarga selalu sehat, bahagia, damai, sejahtera ya, hidupnya adem, ayem, tentrem, gemari pahlo jinawi. Amin.